Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, perkenalkan saya Ma'rifatul Ulia, biasa dipanggil Rifa, selaku mahasiswa dari program studi manajemen Universitas Internasional Semen Indonesia dengan NIM 1011910048, ingin menjawab terkait ujian akhir semester perkuliahan saya di semester 5, yakni mata kuliah kepemimpinan. Pertanyaan yang pertama, untuk menjadi seorang pemimpin tentunya tidak cukup hanya melakukan segala sesuatu dengan baik. Tidak cukup dengan melakukan segala sesuatu dengan unggul, tetapi harus menjadi seorang history maker. Jawabannya benar atau salah? Kalau menurut pendapat saya, benar. Karena ketika kita menjadi seorang pemimpin, tentunya tidak hanya kita hanya memiliki sikap yang baik dan juga perilaku atau mungkin sifat yang unggul, tapi kita juga harus membuat history maker, di mana dari hasil kepemimpinan kita nanti tentunya akan memiliki dampak untuk kepemimpinan selanjutnya. Nah, pertanyaan yang kedua terkait Cruz tahun 2013, dari berbagai konsep teori, karakteristik dari pemimpin yang otentik adalah self-aware, tulus memimpin, dengan hati yang fokus, menggunakan jangka pendek, dan mission driven. Jawabannya salah. Karena menurut Kurs pada tahun 2013 terkait kepemimpinan otentik, bahwasanya terdiri dari self-aware, tulus memimpin dengan hati yang fokus, dan dalam jangka panjang. Jadi fokusnya itu jangka panjang, bukan jangka pendek. Dan yang terakhir yakni mission driven. Nah, untuk soalan yang ketiga, dalam era bisnis global dan disrupt, pertumbuhan normatif saja tidak cukup, tetapi harus growth atau berkembang, di mana dengan strategi inisiatif yang adaptif dengan perkembangan bisnis antara lain product leadership, customer intimacy, dan operational excellence. Nah, tiga hal tersebut merupakan penjabaran dari strategi inisiatif. Jadi jawabannya benar. Nah, untuk soalan selanjutnya ini terdiri dari soal essay. Soal ini terdiri dari soal nomor 4 hingga nomor 7. Pertama kita membahas soal nomor 4 terlebih dahulu. Untuk soalan nomor 4, Yulk atau Greyuk mengelompokkan tim menjadi 4 jenis. Yang pertama, sebutkan dari 4 jenis tim tersebut. Tim yang pertama yakni adalah tim problem solving, yang kedua yakni tim self managed work, yang ketiga yakni tim cross fungsional, dan yang terakhir yakni tim virtual. Nah, penjabaran dari masing-masing tim problem solving merupakan tim yang terdiri dari 8 hingga 10 pekerja, di mana tugas mereka adalah menyelesaikan sebuah masalah yang ada di perusahaan. Selain itu, mereka juga diwajibkan untuk menyelidiki masalah sampai dengan merekomendasikan bagaimana cara masalah tersebut terselesaikan. Nah, kemudian terkait tim self-manage adalah suatu tim yang terdiri dari 10-15 orang, di mana tugas yang mereka lakukan adalah pengendali atas kecelakaan kerja, menentukan penilaian, pemecahan organisasi, dan juga prosedur pemeriksaan secara kolektif. Nah, untuk tim yang ketiga yakni ada tim cross fungsional, di mana tim cross fungsional merupakan organisasi atau departemen yang bersifat fungsional. Tim ini bertugas menyiapkan segala sesuatu kebutuhan klien yang berguna untuk meningkatkan komunikasi dan penelusuran bagi catatan kerja sebuah perusahaan. Nah, yang terakhir yakni tim virtual. Tim virtual ini sedikit berbeda dengan tim-tim yang lain, di mana tim virtual ini menggunakan sebuah teknologi komputer guna dapat menghubungkan orang-orang yang terpisah secara fisik agar mereka dapat mencapai tujuan bersama. Nah, lalu perbedaannya apa sih dengan tim-tim lainnya? Jadi, khusus untuk tim virtual ini, dia lebih banyak bisa menyelesaikan sebuah masalah. Selain itu, dia juga lebih mudah untuk mengambil sebuah keputusan, karena virtual sendiri merupakan kegiatan di mana kita tidak bertatap muka atau tidak berbicara secara lisan dengan fisik orang yang kita ajak diskusi.
Nah, kemudahan tersebut didukung dengan teknologi yang canggih yang akhirnya membuat tim virtual ini mampu mengatasi masalah waktu dan hambatan tempat. Selain itu, tim virtual juga tidak perlu melakukan komunikasi lisan dan fisik dan juga membatasi terkait kegiatan atau mungkin kontak sosial. Nah, itu merupakan jawaban dari soal nomor 4. Soal selanjutnya yakni soal nomor 5, di mana soal tersebut menanyakan terkait Project Organization Change Management, di mana terdiri dari 3 tahap. Apa saja sih 3 tahap tersebut? Tahap yang pertama yakni persiapan untuk perubahan. Tahap itu memberikan pertanyaan bagaimana manajemen berubah atau dibutuhkan untuk proyek tertentu. Pada tahap pertama ini memberikan kesadaran situasional di mana seorang manajer tentunya harus melakukan perubahan yang efektif. Tahap yang kedua yakni mengelola perubahan. Tahap mengelola perubahan ini terfokuskan pada pembuatan rencana yang diintegrasikan dalam kegiatan proyek. Nah, tahapan yang ketiga atau tahapan yang terakhir yakni penguatan perubahan, membantu tim proyek membuat rencana tindakan spesifik untuk memastikan perubahan yang berkelanjutan. Selanjutnya terkait soal nomor 6. Soal nomor 6 yakni terdapat beberapa keyword atau kosakata yang harus kita jabarkan, membahas terkait presentasi atau mungkin narasumber kita kemarin di perkuliahan kuliah tamu kita dari PT Petrokimia. Yang pertama yakni dalam upaya meningkatkan produktivitas dan efisiensi tentunya tidak memiliki batasan bagi sebuah perusahaan. Yang kedua, perusahaan tentunya perlu beradaptasi dengan perubahan dikarenakan seiring berkembangnya teknologi, perusahaan tersebut harus bisa selaras dengan zaman dan juga memenuhi semua kebutuhan pasar. Nah, yang ketiga yakni terkait voice of customer need, di mana jumlah permintaan pasar yang terus meningkat. Hal tersebut membuat perusahaan mewajibkan atau mungkin dituntut untuk menyiapkan dari permintaan tersebut. Yang keempat yakni ide dan kreativitas, di mana ide dan kreativitas tidak pernah memandang status sosial. Siapapun orangnya, sebesar apapun pangkatnya, ide dan kreativitas adalah suatu hal yang dapat dikembangkan oleh banyak orang. Nah, yang kelima yakni bagaimana menjadi good subordinate. Good subordinate ini merupakan penciptaan sebuah ide kreatif dan juga produk-produk efektif yang nantinya dapat membantu perusahaan untuk memberikan layanan terbaiknya atau memenuhi permintaan pasar. Selanjutnya yakni terkait customer intimacy. Customer intimacy ini merupakan program makmur yang dimiliki oleh PT Petrokimia, di mana PT Petrokimia itu mendorong petani untuk memenuhi kekurangan alokasi pupuk maupun subsidi, pupuk bersubsidi maupun non subsidi, di mana hal tersebut berfungsi untuk menciptakan ekosistem yang melibatkan stakeholder. Nah, terkait selanjutnya yakni ada produk leadership. Produk leadership sendiri ini merupakan produk unggulan yang dimiliki oleh perusahaan PT Petrokimia. Hal tersebut diberi nama produk Posca Plus. Produk Posca Plus memiliki keunggulan pupuk NPK yang memiliki kandungan fosfat nitrogen, sulfur, kalium, serta tambahan zinc untuk meningkatkan panen. Dan yang terakhir yakni operational excellence, di mana operational excellence merupakan big data atau sebuah database yang dapat memberikan informasi pembelajaran mesin berasal dari basis data katalog citra satelit dan juga human resource digital learning, sehingga dengan data tersebut dapat membuat atau menciptakan data real time yang dibutuhkan oleh sebuah perusahaan. Nah, pertanyaan terakhir yakni terkait studi case, di mana studi case ini membahas terkait fenomena black swan. Black swan sendiri merupakan praktik organisasi kepemimpinan yang sedang terjadi pada masa krisis. Nah, pada soalan ini
saya diminta untuk memberikan pendapat terkait studi kasus tersebut. Yang pertama, menurut pendapat saya, penanganan kasus tersebut dirasa cukup dikarenakan sebelumnya terdapat adanya planning sebelum adanya pandemi, saat pandemi, dan juga sesudah pandemi. Sehingga pada saat terjadinya sebuah pandemi atau sebuah bencana, perusahaan itu sudah dikatakan siap menghadapi dan menggunakan rencana yang telah disusun sebelumnya. Untuk pertanyaan yang kedua, terkait tim kerja penyelesaian masalah, pada saat terjadinya pandemi, tentunya akan banyak sekali masalah-masalah yang timbul pada sebuah perusahaan. Tidak hanya membahas terkait masalah pandemi saja, tetapi masalah-masalah lain yang mungkin melibatkan faktor-faktor eksternal maupun internal dari perusahaan yang pastinya tidak bisa terselesaikan dengan secepat mungkin. Dari hal tersebut, perusahaan diharuskan untuk menyiapkan berbagai macam tim atau mungkin tim khusus yang dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Yang ketiga, ketika saya disuruh memposisikan diri sebagai seorang direktur, kira-kira divisi apa saja dan bagaimana struktur organisasi yang harus saya siapkan. Menurut pendapat saya, ketika seorang direktur menghadapi masalah tersebut, tentunya direktur tersebut harus memberikan wewenang kepada para karyawannya, di mana direktur itu akan membuat 5 divisi manajer. Yang pertama yakni produksi, quality control, engineering, logistik, dan juga planning. Nah, dari 5 divisi tersebut terbagi menjadi atau memiliki 3 staf dari masing-masing divisi. Tetapi staf-staf tersebut tidak hanya dapat berkoordinasi dengan manajer saja. Antar staf itu bisa berkoordinasi dengan staf divisi lain. Jadi semisal staf dari produksi juga bisa berbincang ataupun berdiskusi dengan staf quality control. Nah, yang terakhir yakni terkait kejadian krisis. Komentar bagaimana kejadian sebelum krisis, saat krisis maupun sesudah krisis. Terkait kejadian sebelum krisis, pada saat itu mungkin kita diharuskan untuk melakukan pencegahan, di mana menetralisir berbagai macam masalah yang akan timbul dan mempersiapkan strategi untuk menghadapi krisis tersebut. Nah, yang kedua pada saat krisis, di mana kita akan membuat kebijakan untuk menganalisa pengambilan sebuah keputusan agar dapat menciptakan sebuah solusi untuk menghadapi krisis tersebut. Dan yang terakhir yakni sesudah krisis, di mana kita harus menerapkan metode penanggulangan krisis dan evaluasi dari hasil kinerja yang telah kita lalui sebelumnya, sehingga tidak ada lagi upaya atau mungkin hal-hal yang akan menimbulkan sebuah krisis. Nah, dengan cara tersebut kita juga harus melakukan kinerja secara efektif yang tentunya dibutuhkan untuk menghadapi atau menanggulangi krisis pada sebuah perusahaan. Nah, itu tadi 7 soalan yang sudah saya jawab terkait UAS mata kuliah kepemimpinan saya. Saya rasa cukup sekian penjelasan video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video kali ini. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Semoga kalian sehat selalu. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.